Saya kembali ke Pak Alam Tauhid Syukur. Pak Alam, kalau dilihat ya, ini kasus yang baru-baru menimpa Provinsi Sulawesi Selatan ini bukan hanya menimpa Prof. NA saja, tapi masyarakat Sulsel juga. Baik itu dari citra yang sudah dibangun sejak lama, ini sepertinya banyak orang yang berpendapat bahwa satu kesalahan ini berbanding terbalik dengan 1000 kebaikan yang sudah dilakukan oleh Prof. NA. Banyak juga masyarakat yang mengatakan kenapa harus Prof. NA? Kenapa bukan pejabat ini, gitu kan? Karena memang yang namanya masyarakat itu bisa menilai lah mana pejabat yang memang peduli terhadap kehidupan masyarakat. Nah, Pak Alam, kalau dilihat nanti ini ke depannya, sistem pilkada mungkin kita bisa bahas juga sedikit, mulai dari proses pemilihan seperti tadi kata Pak Herman, ini betul-betul harus ada yang perlu dirubah ya, harus ada revolusi sebenarnya agar nanti tidak ada kasus yang sama terulang. Nah, kalau misal dari Pak Alam sendiri pendapatnya agar tidak ada pejabat pemerintahan lagi yang terlibat dengan kasus yang sama, karena ini bukan kasus yang baru aja tenar begitu, ini kasus yang lama sebenarnya. Silakan Pak Alam. Ya, apa yang Pak Ade sampaikan, saya kira apa yang menimpa beliau sebagai tersangka korupsi, tapi ini kan posisinya masih tersangka ya. Kita juga artinya kita harus menunggu proses hukum yang berjalan ya sampai ingkrah atau bahasa hukumnya nanti Pak Herman ada keputusan tetap tentang status hukum beliau ya. Ya. Jadi menurut saya masyarakat Sulsel tentu sangat kaget ya, karena paling tidak kepala daerah itu adalah cerminan, adalah simbol dari masyarakatnya. Ya, dan tentu kita sangat bangga selama ini. Saya juga secara pribadi sangat bangga memiliki pemimpin sekelas Prof. NA seperti juga yang Pak Dr. Herman sampaikan tadi. Tetapi dengan kasus ini tentu kita sangat menyayangkan beliau, walaupun tadi ini saya sampaikan bahwa posisi beliau masih sekarang masih posisi tersangka, belum pasti juga apa beliau apa istilahnya bersalah atau tidak ya. Nanti kita tunggu proses hukumnya ya. Kita berharap dan saya kira masyarakat Sulawesi Selatan berharap beliau bisa diadili dengan pengadilan yang seadil-adilnya ya. Untuk kemudian kita ingin menyatakan bahwa kalaupun ini merupakan akumulasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Herman tadi, mulai dari proses politik dan seterusnya, saya mungkin lebih pada sisi integritas ya. Saya kira kekuasaan, kewenangan versus integritas ini yang sangat penting menurut saya. Ya, juga termasuk oleh yang disampaikan oleh Bapak Dr. Herman tadi ini, penjelasan beliau itu kan beliau mungkin sedikit tergoda ya tergoda dengan ya, padahal ini pertaruhan beliau dengan kekuasaan, di mana-mana beliau dielu-elukan dengan sederet kinerja dan prestasi, tiba-tiba posisi sekarang beliau tersangka. Saya secara pribadi langsung menyatakan waktu itu ya, setelah kejadian itu saya bilang ya game over beliau. Ya, tetapi kita tidak boleh menyatakan itu. Kita melihat dulu proses hukum yang terjadi sampai tuntas, sampai final. Tetapi catatan pentingnya adalah, terutama ini saya kira menjadi perhatian bagi kepala daerah yang lain, ya, terutama yang dilantik kemarin lah, misalnya paling dekat menurut saya 12 bupati wali kota. Yang tadinya saya berharap besar bahwa akan ada akselerasi yang sangat baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ya, tetapi walaupun demikian karena sistem pemerintahan tetap ada Pak Wagub sekarang yang berposisi sebagai PLT Gubernur, penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pelayanan publik tetap jalan. Tetapi ini harus menjadi perhatian dan menjadi renungan bagi kita, bukan saja masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi juga bagi para pejabat negara, bupati, wali kota ini yang terutama yang baru dilantik kemarin. Sungguh kami berharap sebagai masyarakat integritas kepemimpinan yang harus didahulukan. Jangan dengan kekuasaan yang begitu luas, kewenangan yang begitu luas ya. Ya ini kan bahasanya ini di persepsi masyarakat yang lain, beliau ini dianggap menyakiti hati rakyat ya, dengan amanah yang diberikan kepada beliau ya.
tadinya ini harapan kita sangat besar, tiba-tiba harus terhenti seperti ini. Sedih rasanya. Saya jujur Pak, saya ini pakai perasaan mengomentari ini ya, sedih rasanya. Ya, oleh karena itu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi terutama pejabat kepala daerah, bupati, wali kota, khususnya di Sulawesi Selatan, bahwa cukup ini yang saya kira menjadi kasus pertama di Sulsel dan kasus terakhir lah, ya, menjadi pembelajaran bersama kita untuk kemudian ada keseksamaan, ada kehati-hatian di dalam menjalankan amanah rakyat. Rakyat memiliki harapan yang sangat besar kepada pemimpin-pemimpinnya. Sampai misalnya kita bicara kebijakan desentralisasi pemerintahan ini kan yang akhirnya berakibat pada pilkada, kemudian ada pemilihan gubernur, ada pemilihan bupati wali kota, itu kan untuk kepentingan rakyat, Pak. Bagaimana pemerintah itu diberi kekuasaan dan dengan kekuasaannya dia bisa dekat dengan rakyat, memberikan pelayanan kepada rakyat. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil bupati memiliki kekuasaan yang besar untuk kemudian mensejahterakan rakyatnya. Nah, ini catatan pentingnya saya kira menurut saya secara pribadi Pak Ade. Jadi harapan saya ini mari kita jadikan renungan atas kejadian ini. Tentu kita harus tetap berpikir positif, ya, optimis menghadapi segala macam tantangan kehidupan masyarakat kita, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi ini kan kasus COVID ini belum selesai-selesai, Pak. Banyak masalah yang dihadapi oleh rakyat kita. Saya berharap para pemimpin yang lain menjadi renungan kejadian ini untuk kemudian, ya mungkin bahasa pribadi saya ingin menyatakan, mari kita menjaga integritas dan menjaga amanah rakyat yang telah diberikan ke pundak kita. Itu harapan saya, Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Alam. Terakhir saya ke Pak Dr. Herman. Pak Dr. Herman, ini kalau kita melihat proses hukum yang ada di Indonesia, sampai di mana nanti kita bisa berada pada titik yang memang benar-benar penentuan seperti itu, Pak Dr. Herman? Apakah memang Prof. Ena ini sudah dinyatakan jelas begitu terlibat dalam kasus korupsi ini, ataukah memang nanti ada lagi sistem atau proses penyelidikan dan sebagainya seperti itu, Pak Dr. Herman? Ya, kalau berkaca dari hukum acara sebenarnya dimulai dari penyelidikan. Itu yang saya katakan tadi bahwa sebelum TT atau dalam operasi tangkap tangan itu tentunya didahului oleh penyelidikan. Bagaimana apa penyelidikan itu adalah ingin mengetahui apakah betul telah terjadi tindak pidana. Lalu kemudian oleh KPK secara teknis dilakukan penyadapan atau pencarian data dengan berbagai macam model dan teknis. Lalu kemudian setelah itu, setelah tertangkap tangan, ini menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Betul. Nah, penyidikan inilah kemudian dibawalah Pak NA ke KPK. Setelah jadi tersangka, maka itu menjadi dasar untuk ditetapkannya penyidikan atas kasus tersebut. Nah, yang menariknya sebenarnya adalah dalam prinsip hukum itu tentang presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Jadi seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah kecuali atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu yang dikatakan tadi oleh Pak Alam tadi, Pak Alam Tauhid. Atau biasa dikenal kalau dalam bahasa hukum dikenal dengan inkrah van hewisde namanya. Jadi inkrah van hewisde itu seseorang boleh dikatakan bersalah kalau sudah ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya kalau pengadilan tipikor yang pertama menyatakan Pak Nurdin itu telah melakukan tindak pidana korupsi, tapi kalau beliau masih banding ke pengadilan tinggi, berarti belum berlaku inkrah van hewisde. Pak Nurdin belum bisa dinyatakan sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana atau bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kecuali pada saat itu Pak NA dalam jangka waktu 14 hari menerima putusan hakim, maka jatuhlah inkrah van hewisde. Telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Makanya sampai hari ini betul yang dikatakan oleh Pak Alam Tauhid tadi, beliau menyatakan bahwa berlaku presumption of innocence, bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus kita pegang. Pak Nurdin belum bisa dinyatakan bersalah sampai jatuhnya putusan hakim yang inkrah van
Wisde telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, dan itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan itu menjadi asas di dalam hukum pidana, itu menjadi asas di dalam hukum acara pidana, bahwa seseorang tidak boleh diadili secara serta-merta oleh masyarakat, oleh siapapun bahwa dia sudah bersalah, kecuali dengan prinsip bahwa telah jatuh putusan hakim yang menyatakan bahwa Pak NA ini terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan kewenangannya, dengan menggunakan jabatannya, mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Jadi itu hukum positif yang harus kita pegang. Jadi tidak boleh kita mengadili seseorang di luar proses pengadilan yang berlaku di hukum positif yang berlaku di Indonesia atau ketentuan yang berlaku di Indonesia. Nah, terakhir mungkin Mas Ade, saya kira ada beberapa banyak pelajaran untuk kita di Makassar ini, di Sulawesi Selatan khususnya, bagi Wagub yang telah keluar SK-nya untuk karena ketentuannya memang Wagub akan menjadi itu, menjadi gubernur selanjutnya, ya pelaksana tugas. Lalu kemudian seperti yang saya katakan tadi, yang pertama manajerial pemerintahan itu harus ada pengawasan, perkuat APIP-nya, aparat pengawasan internal, itu yang pertama. Lalu kemudian kalau sistem secara besar, seharusnya pilkada ini tidak memakan biaya besar, karena itu menjadi potensi penyalahgunaan kewenangan yang akan dilakukan oleh seorang kepala daerah ketika dia terpilih. Jadi saya kira ini menjadi pelajaran seperti yang dikatakan oleh Pak Alam tadi, ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, untuk menata, membenahi sistem manajemen, baik manajemen administrasi pemerintahan maupun manajemen keuangan, akuntansi keuangan pemerintahan yang memang bertujuan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kasus ini menjadi momen, saya kira, pintu masuk untuk mari kita benahi bersama-sama pemerintahan kita, khususnya di Sulawesi Selatan. Saya kira begitu, Mas Ade. Baik, terima kasih Bapak Dr. Herman yang sudah memberikan masukan dan ilmunya ya terkait dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih juga waktunya untuk Bapak Alam Tauhid Syukur. Memang kita sama-sama merasakan ya, terkejut begitu dengan sosok Prof. NA yang tiba-tiba tersandung oleh kasus korupsi. Kita doakan saja untuk pihak keluarga tetap tabah, dan mari kita lihat proses hukum yang ada. Jangan langsung dengan adanya kasus ini langsung menjudge bahwa Prof. NA ini sepenuhnya bersalah, tapi marilah kita lihat sistem hukum yang ada dan nanti akan keluar hasilnya seperti apa. Nanti kita akan lihat bersama-sama, semoga apa yang kita harapkan ini itulah yang akan terjadi. Baik, terima kasih. Saya Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.